I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny dari kelas 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian kelompok kami tentang pengaruh kemajuan internet terhadap masyarakat. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan internet bagi masyarakat secara positif dan negatif, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif kemajuan internet. Satu, bidang politik. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang politik terhadap Indonesia yakni sebagai berikut: berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat, munculnya berbagai partai politik, transparansi politik berbangsa dan bernegara, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Dua, bidang ekonomi. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi terhadap Indonesia ini sebagai berikut: makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Agak bidang sosial budaya. Bagi para ilmuwan dalam menyebutkan beberapa hal positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial budaya terhadap Indonesia yang disebut: peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan internet dalam memproduksi potensi dalam tempat bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif internet dalam bidang hukum, pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya: makin panas relasi hukum, demokratisasi dan kemudahan dilaksanakannya hak asasi manusia. Pengaruh negatif kemajuan internet terhadap rakyat. Satu, bidang politik. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang politik terhadap Indonesia yang dikutip dari Yuswa Muhammad Sodeli, yaitu sebagai berikut: terganggunya stabilitas politik akibat membukanya isu hoax terkait pemerintah, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme, muncul juga gerakan separatisme. Dua, bidang ekonomi. Mengutip kembali. Dua, bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif yang muncul dari bidang ekonomi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, meningkatnya sifat konsumtif. Tiga, bidang sosial budaya. Pengaruh negatif bidang sosial budaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu adanya perubahan besar dari kehidupan dalam masyarakat, antara lain karena orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat, meningkatkan kenakalan dan kriminalitas, adanya kesenjangan sosial, memudahkan nilai-nilai asli bangsa, masyarakat cenderung bersifat individualis. Empat, bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak negatif dari empat, bidang hukum, pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan internet dalam sekarang ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara semakin berkurang. Mempresentasikan nomor yang kedua, bagaimana sikap tanggung jawab dalam pengembangan ITER. Untuk sikap tanggung jawab dalam pengembangan ITER adalah selalu memperhatikan etika. Diperlukan agar pengembangan ITER tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, memperhatikan nilai guna. Contoh sikap bertanggung jawab dalam pengembangan ITER selanjutnya adalah memperhatikan nilai guna. Teknologi kerap memiliki penggunaan kata yang dapat bermanfaat atau membahayakan.
Misalnya penelitian tentang virus yang dapat berguna untuk kesehatan masyarakat, namun juga dapat disalahgunakan sebagai senjata biologis. Yang kedua, meminimalisasi dampak negatif. Selalu ada risiko munculnya dampak negatif dalam pengembangan iptek. Dilansir, manusia harus menimbang risiko terhadap manfaat untuk meminimalisasi dampak negatif. Artinya, pengembangan iptek tidak boleh hanya berorientasikan pada manfaat yang dihasilkan, melainkan juga pada risiko dampak negatif yang dirasakan. Yang ketiga, memperhatikan pelestarian lingkungan. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan itu adalah memperhatikan pelestarian lingkungan, bukan hanya manusia yang hidup di bumi, melainkan juga hewan dan tumbuhan. Kita berbagai lingkungan dan saling bergantung satu sama lain. Pengembangan iptek berpotensi besar merusak lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan krisisnya lingkungan hidup sejak manusia mengembangkan peradaban modern. Selanjutnya, memperhatikan nilai budaya dan agama dalam pengembangan iptek. Nilai budaya dan agama juga harus diperhatikan. Pengembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Selanjutnya, menggunakan iptek secara bijak. Contoh sikap tanggung jawab selanjutnya dalam pengembangan iptek adalah menggunakannya secara bijak sehingga tidak meninggalkan kewajiban atau merugikan orang lain dan diri sendiri. Contoh penggunaan iptek secara bijak adalah tidak terlalu lama dalam menggunakan internet sehingga meninggalkan kewajiban, tidak menggunakan teknologi untuk menyontek dan berlaku curang sepikiran, tidak menyalahgunakan penggunaan obat-obatan, tidak membuang bahan kimia sembarangan ke lingkungan, menggunakan internet secara bijak dan tidak menyebarkan hal yang dapat berpengaruh buruk, menghemat pemakaian teknologi yang menggunakan sumber energi terutama yang tidak dapat diperbaharui, mengurangi pemakaian teknologi yang mengakibatkan polusi seperti kendaraan bermotor dan pendinginan ruangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.